Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ilmak Maluddin, mahasiswa sejarah. Untuk obrolan sejarah yang tidak cuma ngomongin tanggal dan nama, tapi juga ngulik kenapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Hari ini kita bahas satu pendekatan yang mengubah total cara umat Islam menulis sejarah, yaitu historiografi kritis. Saya ditemani teman saya yang sesama mahasiswa, yaitu Akmal Farel, mahasiswa sejarah peradaban Islam. Halo, saya Akmal Farel Adima Praja. Mal, langsung saja ya. Selama ini kita tahu ilmu sejarah Islam sangat ketat, menjadi sanad yaitu rantai periwayatan. Tapi kok tiba-tiba muncul yang namanya historiografi kritis? Emangnya ada yang kurang dari pendekatan tradisional? Begini Ham, pendekatan tradisional itu memang luar biasa dalam menguji siapa yang menyampaikan berita. Tapi ia punya kelemahan besar, yaitu berita yang perawinya terpercaya seringkali diterima begitu saja. Meskipun isinya secara akal dan realita sosial kadang tidak masuk akal. Nah, muncullah Ibnu Khaldun, seorang pemikir abad ke-14 yang protes keras. Ia bilang, sejarah bukan urusan hafalan nama, tapi harus diuji dengan logika, tabiat alam, dan hukum-hukum kemasyarakatan. Itulah cikal bakal historiografi kritis. Jadi kita diajak untuk tidak menelan mentah-mentah meski yang cerita orang soleh ya Mal. Terus, apa saja fokus utama dari pendekatan kritis ini? Ada tiga fokus. Yang pertama, kritik terhadap riwayat. Kita mengukur isi berita dengan akal dan realita. Apakah benar hal ini terjadi di masa lalu? Masuk akal sih. Fokus keduanya apa? Analisis kedua, yaitu sebab akibat. Kita tidak lagi bertanya kapan dan siapa, tapi mengapa. Kenapa sebuah dinasti runtuh? Bukan karena takdir buta, tetapi karena ada kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi sebabnya. Jadi, sejarah adalah rantai kausalitas yang bisa dijelaskan, bukan sekedar takdir Tuhan belaka. Berarti mengubah narasi bahwa semua sudah kehendak Tuhan ya. Lalu fokus ketiganya, Adalah tokoh kunci kita, Ibnu Khaldun sendiri. Ia mendirikan ilmu baru yang disebut ilmu al-umrah, ilmu tentang peradaban. Melalui kitabnya yang legendaris, yaitu Muqaddimah, ia membekali kita dengan alat untuk membaca siklus kekuasaan. nah alat yang paling terkenal itu adalah teori Ashabiyah ya. Bisa dijelaskan dengan sederhana? Ashabiyah itu solidaritas sosial, perekat yang membuat sekelompok orang berjalan bersama, berjuang bersama, rela berkorban untuk kelompoknya. Menurut Ibnu Khaldun, setiap negara dan dinasti besar lahir dari kelompok yang punya asabiyah sangat kuat. Tapi setelah mereka menang dan mendirikan kerajaan atau kesultanan, perlahan-lahan kemewahan mengikis solidaritas itu. Sampai akhirnya asabiyah lenyap, negara melemah lalu runtuh. Lalu datang kelompok lain yang masih punya asabiyah segar dan siklus ini pun berulang. Jadi seperti hukum alam peradaban, siklusnya seperti apa, Mal? Sederhananya begini Ham. Siklus pertama adalah fase badawah. Kehidupan keras di padang pasir menciptakan asabiyah puncak yang kokoh dan kuat. Lalu fase mulek. Mereka menaklukkan kota, lalu mendirikan negara ataupun kerajaan ataupun kesultanan. Kemudian fase hadaroh. Kemajuan dan kemewahan kesultanan membuat soliditas itu mengendur. Lalu sampailah pada fase terakhir, yaitu fase fasad. Ketika dari dalam sudah busuk dan asabiah menghilang, lalu negara dihancurkan oleh kelompok lain. Jadi faktor ketidakadilan sosial dalam diskriminasi itu menghancurkan solidaritas dari dalam ya. Persis, Bani Umayyah berkuasa hampir satu abad. Asabiah Arab yang dulu membawa mereka menang tergerus oleh kemewahan Damaskus. Mereka juga gagal merangkul kaum non-Arab atau non-Muslim yang disebut Mawali, orang-orang
Persia dan Khurasan tetap diperlakukan sebagai warga kelas 2. Di saat yang sama, gerakan Abbasiyah di Khurasan berhasil membangun Asabiyah baru yang menyatukan Arab dan Persia dengan narasi keadilan dan agama. Ketika bentrokan terjadi, Asabiyah Umayyah sudah rapuh, tidak bisa bertahan, jadi keruntuhan Umayyah bukan semata karena kalah perang saja, tetapi karena telah melemahnya Asabiyah sebab terlena akan kemewahan dan kekuasaan. Ini hukum yang masih bisa kita saksikan dalam banyak peristiwa kontemporer. Contoh lainnya, keberhasilan Salahuddin Alayubi merebut Mesir dari Fatimiyah, juga karena ia mampu merekayasa Asabiyah baru, tapi kali ini berbasis ideologi Sunni dan semangat jihad melawan tentara salib yang begitu gencar, menggantikan solidaritas Fatimiyah yang sudah sekarat akibat konflik internal. Kalau kita tarik kesimpulan, apa pesan utama dari pendekatan kritis ini? Pesannya jelas, sejarah bukanlah dongeng yang kita terima begitu saja, bukan pula takdir yang jatuh dari langit tanpa sebab. Sejarah adalah cermin hukum sosial. Asabiyah mengajarkan bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung pada solidaritas dan keadilan, sementara kemewahan yang diikuti diskriminasi dan korupsi adalah awal kehancuran. Ibnu Khaldun mewariskan kerangka berpikir yang amat sangat modern untuk membaca zaman. Baik, terima kasih Mal. Untuk para pendengar, kita tutup dengan satu pertanyaan. Masih relevankah teori Ashabiyah ini untuk membaca solidaritas politik dan konflik di dunia Islam hari ini? Silahkan renungkan dan kalian bisa bagikan pendapat kalian di kolom komentar podcast ini. Sekian pembahasan kita tentang historiografi kritis. Terima kasih telah menonton. Kembali